Kalau Romawi ya, atau Persia, memang jalur perdagangan masih ada. Jadi kalau Nabi bilang, carilah ilmu sampai ke Romawi. Emang gue tiap hari ke Romawi, gitu loh. Tapi kalau ke Cina, itu yang jarang-jarang, dan itu jauh. Dan emang langka ilmunya untuk, bahkan stempelnya keren itu. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Wah, itu sampai Kaisar Heraklius pun bilang, waduh, Nabi loh ini. Yang menarik itu, begitu sekarang Cina menjadi nomor 1, tuh udah ngalahin Amerika. Tuh kan, dulu kan Nabi Muhammad udah bilang gitu ya. Cina Islam, emang bisa gitu ya? Enggak, kalau dulu justru yang ngajarin Islam di sini malah orang Cina gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode spesial dalam rangka Ramadan dan saya sudah kedatangan tamu luar biasa. Penulis berapa 18 buku ya? Lebih 18 jilid dan itu yang serial. Seri fikih kehidupan itu 18 jilid. Yang lainnya Al-Mahfuz lagi dalam perjalanan sudah 11, targetnya 60. Gila. Dan Tafsir ya. Pernah ngajar di STAN. Ya, jadi Ustaz Ahmad Sarud udah hadir di studio. Nggak mau disebutin, padahal ini S3 nih. Ya. Gue S2 aja udah dingin banget kalau S3. Beku. Beku, ya. Jadi, saya mau nanya nih. Saya kan banyak membawa bisnismen untuk, yuk kita belajar bisnis ke Tiongkok, ke Cina. Jangan lagi ke Amerika. Dan dulu saya bilang, ingat ya, Nabi pernah bicara, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, pertama dari dulu gue bilang, ini tuh ada yang mengatakan hadis, ada yang bukan. Ini sebenarnya apa nih? Ininya nih, statement ini. Iya, terkenal sih ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu terkenal. Iya. Tapi memang kalau kita bilang itu hadis Nabi, banyak yang keberatan. Banyak yang keberatan. Tapi ada juga yang mengatakan iya, ya kan? Jadi gini, ungkapan itu benar adanya. Benar adanya, dari Nabi? Enggak, kalau dinisbahkan kepada Nabi, jalurnya yang bermasalah, gitu. Sebagian mengatakan itu perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Sebagian lagi mengatakan itu Umar bin Abdul Aziz. Sebagian lagi mengatakan itu Hasan al-Basri, gitu. Jadi kalau, bukan dari Nabi? Nah, pertanyaannya lagi nih, kalau yang dari Nabi, jalurnya itu yang noise gitu, itu bermasalah. Para ahli hadis tuh meragukan, apa benar Nabi yang ngomong kayak gitu? Ya. Tapi bahwa esensinya... Jalur perjalanan atau jalur siapa yang bicara? Pertama. Ya, jalur periwayatan. Dalam ilmu hadis itu kan ada yang namanya perawi. Ya. Jadi gini, perawi hadis itu kan misalnya ya, dari Nabi ngomong kepada siapa? Pasti pada sahabat kan? Nanti para sahabat akan bercerita lagi kepada muridnya. Betul. Yaitu kita sebut tabi'in. Dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Terus sampai kepada misalnya perawi hadis, entah itu Bukhari, entah itu Muslim, dan sebagainya. Nah, para perawi hadis ini kan mereka melakukan klarifikasi. Ya. Bener nggak Nabi ngomong kayak gitu? Kalau emang bener, dari siapa lu dapetnya? Gitu kan? Dari si A, si B, si C. Oke, kita tracking ya. Nah, Bukhari itu kerjanya tukang tracking itu. Jadi dia tracking. Ini ada ungkapan utlubul ilma walau bisin gitu kan? Ya. Kata siapa lu? Kata si Ano. Dia kejar ke sana. Verifikasi. Kan? Verifikasi. Tabayun. Nah, dia lihat ada 2 nih syaratnya. Pertama, ini connect nggak orang yang dari yang pertama ke orang yang kedua sampai Nabi itu hidupnya pernah bareng nggak? Atau pernah satu kota nggak? Atau pernah bertemu ngaji nggak? Nah, gitu. Terus. Kalau Bukhari bilang, kalau nggak sampai ngaji, saya nggak terima. Kalau nggak sampai ketemu langsung ya. Kalau kayak Imam Muslim itu mengatakan, asalkan connecting waktunya nyampe dan orangnya pernah hidup di satu kota bersama, saya nggak tanya dia ngaji apa enggak. Pokoknya itu mungkin. Jadi, kemungkinan. Muslim lebih... Ya, sedikit lebih longgar. Kalau Bukhari memang strict banget dia. Dia hafal 50.000 hadis itu. Dia sudah tulis hadis itu. Tapi yang dia verifikasi, itu cuma 7.000. Maksudnya verifikasi yang terverifikasi oleh beliau dengan syarat yang beliau bikin. Jadi dia yang lainnya gugur. Menurut dia, menurut versinya Bukhari. Jadi kan setiap ahli hadis itu kan punya kriteria. Ya. Saya akan mengatakan hadis ini sahih demi Allah menurut saya. Setelah saya istihadkan, saya punya syarat segini. Syaratnya ini semua. Kalau terpenuhi, saya akan masukkan dia dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau nggak terpenuhi, ya boleh orang lain bilang hadisnya sahih, tapi menurut saya itu nggak masuk dalam kriteria saya. Nah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu perbedaannya dikit aja. Dua-duanya sama-sama disebut kitab sahih. Cuman kalau Bukhari sampai ke detail yang itu. Detailnya, ini dia ngaji nggak sama gurunya? Gitu. Misalnya Bang Helmi, ya kan? Sama-sama satu daerah dengan siapa? Misalnya ulama besar dari Palembang juga. Pertanyaannya, sama-sama Palembang, hidupnya sama. Ngaji nggak loh? Dengan Said Agil Al-Munawwar. Misalnya. Ngaji nggak? Kapan ngajinya di mana? Berapa kali? Dan sebagainya. Kalau nggak benar ngaji, Said Agil harus bilang,
ya Helmi Yahya itu murid saya. Gitu kan. Kalau terverifikasi gitu, oh berarti benar itu sanadnya. Tapi kalau enggak, boleh jadi dia cuman kata orang gitu kan. Dengar-dengar gitu. Nah itu kalau Bukhari, no. Gitu. Nah kalau Muslim, agak lumayan. Kita husnuzon saja. Mereka ulama, orang baik semua. Jadi nggak mungkin mereka bohong. Begitu kan. Nanti yang di bawah-bawahnya lagi, agak lebih longgar lagi. Nah, utlubul ilma wal bisin itu, kebanyakan ulama rata-rata bilang nggak connect ini hadisnya kepada Nabi, nggak connect gitu. Tapi itu adalah ungkapan yang boleh dibilang semua orang ngomongin. Iya, semua orang bilang gitu kan. Dan bukan berarti matannya itu salah. Kalau segi matan tuh maksudnya isinya ya, esensinya, kontennya itu benar. Gitu. Cuman dalam Islam kan agak penting ya. Ini Nabi beneran ngomong kayak gini apa enggak? Atau kayak gini. Mohon maaf nih, di dalam salah satu lagunya kan firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Saya nanya, yang mana ayatnya bunyi miskin dan kaya itu sama? Nggak ada ayatnya yang bunyi begitu. Kalau pengertiannya iya, tapi bunyi ayat miskin dan kaya itu sama, nggak ada dong. Tafsir kali? Nah kalau tafsir ya, namanya kan penafsiran kan. Tapi di Islam, Quran, hadis itu kalam suci. Nggak bisa lu bilang kata Nabi. Yang mana? Gitu kan. Kapan, di mana, dan sebagainya. Harus terverifikasi. Gitu kan. Nah, kembali ke utlubul ilma itu, tidak terverifikasi, itu adalah perkataan Nabi. Tapi bahwa kalimat itu benar, ya. Dan sebagian orang mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al-Basri, atau siapa, itu yang ngomong, Umar bin Khattab, gitu. Masing-masing itu dengan versinya masing-masing. Apakah terverifikasi juga? Ya enggak juga sih, gitu. Dalam arti, tapi isinya benar, gitu. Jadi mungkin saran saya sih, kalau boleh, mungkin Mas Helmi akan bilang, ya walaupun hadisnya doif atau palsu, tapi itu terkenal, dikatakan bahwa carilah ilmu sekali negeri Cina. Begitu. Jadi ini kan? belum tentu juga perkataan beliau, ya kan? Belum tentu perkataan beliau. Tapi boleh jadi memang istilahnya orang semua tahu bahwa sumber ilmu pengetahuan memang di Cina. Waktu itu semua tahu. Pengobatan Nabi kan banyak dari Cina juga sebenarnya. Oh ya? Nah, saya mau ngomong pengobatan nih. Gini, kalau orang sekarang menganggap bahwa yang namanya pengobatan Nabi kan wahyu sumbernya. Enggak. Nabi Muhammad itu tidak diutus sebagai dokter. Dan tidak ada ayat atau hadis yang isinya dari Allah ngasih tahu, lo kalau sakit ini obatnya ini ya. No, bukan. Termasuk bekam itu? Ntar dulu, bekam itu ada sebelum Nabi apa sesudah Nabi? Jawabannya? Ya sebelum lah. Di Cina ada bekam, di Yunani ada bekam, di Romawi ada bekam, di India, bahkan di Nusantara juga ada bekam jauh sebelum Nabi Muhammad. Lo dengerin lo tuh ya? Iya, iyalah. Tapi dulu artinya Kak, tapi benar kalau bilang tuh Nabi Muhammad aja dulu berobatnya di bekam. Ya, benar. Setidak-tidaknya di masa itu orang tahu bahwa bekam itulah teknik yang bagus lah gitu kan. Oke, bahwa kemudian setelah itu terkoreksi, ya nggak apa-apa. Ya kan Nabi Muhammad kan memang hidup di masanya. Untuk masanya mungkin itu cocok lah gitu kan. Atau dengan pengobatan jintan hitam lah, atau dengan besi panas lah, dengan sebagainya. Tapi maksudnya gini, beliau itu kan seorang fast learner. Beliau kan pinter kan, abqari. Nggak sekolah. Iya, huruf malah ya. Iya, emang nggak ada sekolahan juga zaman segitu kan. Iya, kan nggak ada sekolah. Dibilang nggak sekolah, semua juga nggak sekolah. Cuma maksud saya gini, beliau itu kan orang Arab, Quraisy, ya kan? Kerjaannya rihlatas syita'i wa shaif, berpetualang di musim dingin, musim pergaulannya banyak, Cing. Kesono kemari dia, ya kan? Dan sebagai orang yang memang dasarnya pinter, apapun yang bermanfaat buat bangsanya, buat negerinya, diserap. Loh, perang Khandak itu kan bikin parit emang dari mana? Farisi. Iya, Salman itu yang cerita kan. Tapi Nabi kan sebagai komandan bilang, pakai apa enggak nih? Gitu kan. Orang Arab nggak mau. Seni perang apa pakai gali-gali kayak gitu? Ya perang-perang aja. Kata Nabi, kita pakai. Gitu kan. Dan menang gitu kan. Jadi, tapi juga begini. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang, katakanlah, yang ilmuwan tapi dapat wahyu ya. Ini kan dia orang Mekah nih. Mekah tuh nggak ada kebun kurma. Yang ada tuh di Madinah. Ketika dia hijrah ke Yasrib, ke Madinah, beliau, ya namanya Nabi kan, keliling-keliling di kebun kurma, lalu lihat orang Madinah lagi pada naik ke atas tuh lagi talqih, melakukan penyerbukan. Kurma jantan, bunga kurma jantan, kan diserbukan begitu kan, ada proses pakai tangan gitu. Lalu Nabi nanya, buat apa? Gitu. Nah, Nabi nanya sebenarnya, cuman orang Madinah kan saking unggah-ungguhnya gitu kan, wah nggak boleh nih, gitu. Jadi mereka nyebar nih, sesama petani kurma,
nggak boleh lu, nggak boleh. Nabi kemarin nanya-nanyain tuh kenapa nggak boleh. Jadi panen gagal. Begitu panen gagal, mereka kan harus bayar zakat nih pada Nabi. Mohon maaf Nabi, ini zakatnya kurang nih. Kenapa? Sejak diharamkan, jadi kita udah nggak dapat. Kata Nabi, siapa yang ngaramin? Iya. Lah itu waktu itu saya nanya, saya kan orang Mekah, saya nggak tahu urusan. Di situ keluar tuh hadis Nabi beneran nih. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. So berarti Nabi kan mengakui ada orang ilmuwan apa segala macam di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing, dan kita belajar aja dari dia. Ambillah ilmunya kan gitu. Nah ke Cina, ambil aja ilmunya. Kenapa? Bahwa Cina itu di zaman itu bukan Islam dan sebagainya, nggak penting. Persia juga, kalau di zaman Nabi ya, Persia itu kan penyembah berhala. Mereka kan Zoroaster, mereka menyembah api kan gitu. Kalau bicara kecenderungan, mendingan belain Romawi daripada Persia. Karena Romawi masih Kristen lah ya, masih dekat agama Samawi kan gitu ya. Di dalam surat 30 tuh, surat Ar-Rum, ketika Romawi bisa mengalahkan Persia, umat Islam tuh bergembira dengan kemenangan orang Kristen kepada orang Zoroaster itu. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Begitu digambarkan. Jadi kalau pro-proannya sih pro ke Romawi daripada ke Persia. Tapi kalau teknologinya sama Nabi, ambil aja. Apa urusan? Ambil aja. Kalau emang tuh hebat dan bisa ngalahin orang Arab, nah, kita kalahin orang Arab begitu. Jadi perang Khandak tahun kelima itu orang Arab bingung. Ini model apa lagi nih teknologi, tiba-tiba digali paritnya dan sebagainya. Dan itu bikin mereka frustasi. Karena gini, mereka dengan 10.000 pasukan, orang Mekah nih ya, mengepung Madinah dengan 10.000 pasukan, itu nggak ada gunanya 10.000 pasukan. Karena digali dalamnya kan 3 meter, lebarnya 5 meter. Panjangnya 5 kilo. Mau ngapain? Pasukan berkudanya itu nggak ada gunanya, mau turun juga pakai tangga. Susah, ya kan? Nah, sementara itu musim dingin. Nabi bertahan di kota Madinah dengan semua kekayaan, makanan, wah semua kan ada. Dan mereka kan repot tuh, 10.000, Mas Helmi. Kebayang logistiknya? Nah, baru sebelum ngomong, kan nggak ada warteg di situ. Nggak ada warung Padang, ya kan? Mau makan apa mereka, gitu kan? Menurut Mas Helmi, kira-kira mereka makan apa? 10.000 loh. Kudanya? Makan kudanya atau apa? Iya, unta. Unta. Kuda kan nggak dimakan. Kendaraannya kan? Kendaraan. Jadi mereka bawa unta. 1 ekor unta dimakan buat 100 orang. Setiap hari? Iya, 1 hari 1 ekor unta untuk 100 orang. Jumlah mereka kan 10.000. Berarti berapa unta dia? 100 unta? 100 unta. Sehari kan? Ya, anak stan ngitungnya cepat. Nah, cepat. Kalau seminggu? Habis untanya. Lama-lama frustasi juga. Ini musim dingin. Kita nyerang kagak bisa. Kita mundur tanggung dan sebagainya. Gitu kan? Sama Nabi ditungguin aja, terus dipasang parit, pasang sini ahli panah. Kalau dia yang lewat, tak lempar ya, gitu. Itu orang Arab nggak nyampe pikirannya kayak strategi gitu. Strategi nggak nyampe gitu. Nah, itu dari mana? Salman Al-Farisi. Dari mana dia? Orang Persia. Persia siapa? Penyembah api. Tapi diambil teknologinya, ambil aja. Itu efektif. Jadi kalau perkara kita butuh pertolongan atau apa itu tidak melihat dia agamanya apa, kepercayaannya apa. Ya Ustadz gitu ya. Jadi gini, menguburkan jenazah manusia. Pertama kali itu kan Habil dan Qabil kan. Habil Qabil kan dia membunuh tuh saudaranya anaknya kan. Adam, ya. Anaknya Adam. Lalu si pembunuhnya ini siapa ya? Qabil apa Habil ya? Pembunuhnya. Ya pokoknya salah satu lah ya. Salah satu ya. Oke. Itu dia terinspirasi dari mana? Dari burung gagak ya kan? Burung yang berantem perang terus kemudian dia satu mati, terus dia gali terus dia masukin, ya kan? Itulah ilmu pengetahuan pertama manusia. Dia melihat hewan inspired gitu, terinspirasi. Oh gitu caranya. Orang yang pertama kali menemukan ilmu pengetahuan di dunia itulah pembunuh. Ya pembunuh dong dia kan. Itu kriminal dong. Dipakai turun-temurun. Nah, iya. Dan ilmu pengetahuan rata-rata ditemukan dari perang. Kan semua teknologi itu dari perang dulu kan. Ilmu perang itu kan niatnya mau bunuh orang. Gitu loh. Tapi kemudian kita gunakan untuk yang positif. Nuklir awalnya kan buat bunuh orang gitu. Tapi kan kita bisa gunakan buat ke depan listrik apa ya, tergantung. Jadi nggak usah ngelihat siapa orangnya, nggak usah lihat sejarahnya, tapi kita bisa ambil manfaatnya itu apa. Nabi Muhammad begitu sih. Jadi tadi pengobatan misalnya kan, pengobatan mau datang dari Afrika, mau datang dari mana-mana, terserah dari India gitu kan. Oleh Nabi dikolek. Nah, cuman masalahnya gini, Mas Helmi. Setelah dikolek sama Nabi, kan jadi hadis Nabi tuh, dikumpulkan jadi satu buku, namanya Tibbun Nabawi. Orang zaman sekarang bilang, tuh, Nabi itu dokter paling hebat tuh, katanya gitu. Padahal bukan, beliau tuh ngambil dari mana-mana, kolektor. Harusnya kita sekarang pun gitu juga. Pengobatan dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, dari mana, kita kolek. Karena intinya di situ, mengkolek ilmu pengetahuan. Peradaban Islam maju itu kan dulu mengkolek dari Yunani, dari Romawi, dari mana. Bukan tiba-tiba turun Quran, nih ilmu pengetahuan. Enggak.
Ya kan, Quran tuh guidance aja. Selebihnya Anda belajar dong, learning gitu, apa R&D dan sebagainya. Ustaz, kembali ke topik. Ya. Kenapa harus Cina sih? Ya, Mas Helmi pasti tahu lah ya, sejarah teknologi emang adanya di Cina kan. Mesir juga top dong. Tapi di masa itu ya, peradaban Mesir yang top itu ya? sudah lewat. Lalu, ya masa-masa Firaun itu kan udah lewat. Irak juga, Persia juga dulu Hammurabi atau apa namanya, bagus juga dong. Iya, tapi udah lewat masanya, udah nggak. Romawi juga hebat dong. Romawi juga hebat, tapi di masa itu belum terlalu gini. Atau udah lewat waktunya? Udah lewat, waktunya udah lewat. Yang kedua, kalau Romawi ya atau Persia, memang jalur perdagangan masih ada. Jadi kalau Nabi bilang, carilah ilmu sampai ke Romawi. Emang gue tiap hari ke Romawi, gitu loh. Tapi kalau ke Cina, itu yang jarang-jarang. Dan itu jauh. Dan emang langka ilmunya untuk... Menurut catatan, pernah kah Nabi Muhammad ke Cina? Enggak. Nabi Muhammad cuma Mekah, Madinah. Paling sekali ke Al-Aqsa. Waktu Isra Mi'raj itu doang sih, gitu. Ke Hijaz pernah kalau nggak salah. Iya, Hijaz itu kan Mekah, Madinah, dan sekitarannya. Paling beliau ke Taif, gitu aja. Ya. Sebagai Nabi yang berlaku agama universal, beliau tuh kirim utusan aja. Pakai surat The Messengers. itu yang dahsyat katanya. Itu yang dahsyat, iya. Tapi beliau juga ngerti bahwa ngirim surat tuh nggak bisa kalau orang rakyat jelata kepada raja. Raja tuh harus punya stempel, maka Nabi bikin stempel sesuai dengan teknologi masa itu. Kalau zaman kita mungkin Nabi punya media sosial lah, punya apa gitu kan, yang punya TV mungkin atau punya apa gitu, biar para raja itu bisa mau nerima bahwa ini orang nggak sembarangan nih gitu. Bahkan stempelnya keren itu, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Wah, itu sampai Kaisar Heraklius pun bilang, waduh, nabi loh ini, ya kan? Heraklius kan seorang Kristiani sejati. Dia sangat percaya dengan para nabi dan rasul, dengan kitab-kitab suci, bahwa akan ada nabi terakhir, dia percaya. Cuman verifikasi dulu, bener nggak dia nabi terakhir? Nah, di situ waktu itu ada ada orang Mekah, pimpinan tertinggi orang Mekah, musuh bebuyutan Nabi paling nomor 1, Abu Sufyan namanya. Abu Sufyan itu Quraisy. Orang Quraisy, dan itu mertuanya Nabi sebenarnya. Lagi ada di Palestina saat itu. Jadi Raja Heraklius, Kaisar tuh bertahtanya bukan di Vatikan, bertahtanya di Palestina pada saat itu ya, pusat kerajaannya di situ, atau dia lagi kunjungan ke situ lah. Di mana, Yerusalem? Iya, Abu Sufyan panggil, tanya, kamu kenal Muhammad? Iyalah, musuh bebuyutan saya. Kamu tahu nasabnya apa segala? Tahu? Terus kamu tahu ajarannya apa? Tahu? Wawancara dia, podcast lah begini, dari pagi sampai sore. Nah, terakhirnya itu yang menarik, Mas Helmi. Kalau benar yang kamu katakan semua, berarti emang dia nabi beneran. Gitu, ya kan? Berarti emang dia nabi, sesuai nih dengan apa yang saya pelajari gitu. Hanya saja Kaisar tidak menyatakan masuk Islam, ya karena dalam... Tapi dia mengakui. Dia mengakui dan menghormati. Makanya dia kirim hadiah. Dan Nabi Muhammad menerima hadiahnya itu. Dalam arti menghormati hadiahnya. Istilah kata, masuk Islam. Waduh, nggak bisa, sorry dah. Tapi ini ada hadiah dikit. Ya boleh. Oke, gitu. Artinya dakwahnya Nabi Muhammad itu tidak seperti yang digambarkan orang. Masuk Islam atau bayar pajak, bayar jizya, nggak gitu. Persuasif lah. Nah, saya adalah Nabi yang kamu tunggu-tunggu. Sekarang saya datang, ya udah jadi Nabi beneran. Dan ini ajaran saya. Kalau Anda mau masuk, silahkan. Tapi kalau Anda enggak, ya it's okay, nggak ada masalah, gitu kan. Kita damai aja. Kita nggak pernah menemukan sejarah Nabi itu perang lawan Romawi. Atau perang lawan Mesir, atau perang lawan mana, enggak. Yang Kristen-Kristen tuh enggak. Nabi tuh perangnya sama dua aja, sama Arab, ya kan? Sama-sama Arab ya, Quraisy atau Yahudi di Madinah, gitu. Kalau Kristen enggak. Dan emang Al-Quran menceritakan kalau Kristen tuh lebih ramah. Kehidupan Nabi dari kecil sampai gede itu ketemu orang Kristen semuanya orang baik semua. Di Madinah ya? Iya, di Mekah, di Madinah gitu. Gini Mas Helmi, turun dari Gua Hiro, Nabi kan ketakutan. Zamiluni, selimuti aku gitu kan. Itu yang bikin Nabi tenang siapa? Pendeta Kristen yang ada di Mekah, namanya Waraqah bin Naufal. Itu sepupunya Khadijah. Kata Khadijah, sepupu saya itu orang Kristen. Dia mungkin lebih tahu apa yang terjadi pada kamu di atas itu. Dia ajak kan ke depan Waraqah. Kata Waraqah, tenang Muhammad, itu Jibril. Dia bawa wahyu dan kamu Nabi terakhir. Nabi senang. Gitu. Yang bikin statement justru orang Kristen? Iya, orang Kristen. Iya, Waraqah bin Naufal namanya. Nabi umur 6 tahun diajak sama pamannya mau dagang ke Palestina itu kan, ke Damaskus. Di tengah jalan ketemu dengan pendeta Kristen namanya Buhairo. Mungkin pernah dengar ya cerita Nabi zaman dulu. Pendeta Buhairo namanya. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian nih kayaknya gitu. Terus diundang, makan dan sebagainya. Terus dia bilang, Abu Talib, sebaiknya menurut saya kamu pulang aja. Bawa pulang nih. Kenapa? Pulang. Iya, kalau kamu terusin ke sana, ketemu dengan orang mantan-mantan kayak saya ini, habis dibunuh.
Yahudi yang ada di sana tuh versinya versi yang ganas itu. Saya sendiri pun udah mantan, saya udah keluar dan dia masuk ke Kristen yang lebih damai gitu kan. Pulang aja, pulang. Nggak jadi. Jadi yang belain Nabi Muhammad dari kecil itu justru orang Kristen sebenarnya gitu kan. Nah, cuman memang kalau kita sekarang kok kesannya kalau Kristen itu musuhan, mau berantem melulu dan sebagainya, sejarahnya beda kan, ada perang salib lah, ada apa dan sebagainya. Tapi kalau di masa Nabi itu enggak. Bahkan di Al-Qur'an kan para sahabat tuh punya istri ahli kitab. Ya, surat Al-Maidah itu kan membolehkan para sahabat punya istri ahli kitab. Sembelihannya pun boleh dimakan gitu. Jadi ya wasatiyah atau kita sekarang bicara tentang moderasi Islam gitu ya. Pada dasarnya kan Islam tidak memusuhi semua agama kan pada dasarnya. Ya Islam tuh ya istilahnya apapun lah gitu. Anda mau masuk Islam is okay, Anda enggak ya kita juga berteman. Sampai Nabi meninggal di Madinah. Nabi masih punya hutang loh sama orang Yahudi di Madinah. Masih punya hutang. Artinya beliau bermuamalah kan dengan Yahudi. Bermuamalah. Dan tidak ada di masa Nabi itu orang Yahudi tidak boleh tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Tetangga kanan kiri dan sebagainya kan orang Yahudi rata-rata. Memang ada Yahudi yang musuhan, yang sampai diusir, yang sampai dibunuh, yang sampai divonis mati itu ada. Tapi kan nggak semua. Dilihat konteksnya. Kalau mereka mau damai, ayo. Dan ada istilah kafir harbi, ada kafir zimmi. Zimmi itu artinya orang yang dilindungi. Dia Yahudi, tapi dia datang kepada Nabi. Saya tetap Yahudi ya Muhammad, saya nggak ikut agamamu, tapi saya minta dilindungi dong. Oke, deal. Tinggal di sini ya. Itu nggak ada. Malah ada perintah Nabi ya bahwa yang orang yang beragama beda itu harus diprotek ya. Ya itu dia mereka. Ya mereka pertama gini, kami mohon maaf, kami nggak mau ikut agamamu, ya kan? Mohon maaf ya, gitu kan harusnya kita syahadat nih, tapi kan Islam la ikraha fiddin gitu. Mereka tahu juga kan? Oke. Yang kedua, kami nggak akan memusuhi kamu. Kita kan udah dari awal udah janji. Waktu bikin negara Madinah pertama kan ada piagam Madinah. Itu kan emang bareng-bareng, ayo kita bikin nasionalisme bersama. Yahudi belain Nabi, kalau ada Nabi dia papain. Kalau Yahudi dia papain sama yang lain, Nabi belain. Itu kan perjanjian piagam Madinah, 47 pasal tuh isinya itu semua. Saling memprotek. Saling memprotek, saling melindungi. Ya kayak kita bikin negara Indonesia lah gitu kira-kira. Ngerindu ya. Cuman memang di tengah jalan kan ada aja yang kemudian melenceng-melenceng gitu kan. Nah yang melenceng-melenceng ini ya jadi musuh. Dia berkhianat ya dihukum lah gitu kan. Tapi yang tetap setia dengan NKRI, ya dengan Madinahnya gitu kan. Ya kenapa kita musuhan? Agama boleh beda, tapi kita saling bantu juga gitu. Nabi kurban atau akikoh, tetangganya yang Yahudi kan tetap dikasih dibagi juga gitu. Nggak ada tetangganya meninggal tuh ya Yahudi kan. Nabi tetap berdiri kok. Ustadz, terima kasih penjelasannya, udah lebih dari lengkap, super ini. Yang menarik itu, begitu sekarang Cina menjadi nomor 1, tuh udah ngalahin Amerika. Tuh kan, dulu kan Nabi Muhammad udah bilang gitu ya, walaupun ternyata bukan hadis gitu. Jadi seolah-olah tuh beliau itu meramal gitu. Akan kembali, tapi orang lupa bahwa China itu dulu, mana ada sih bangsa yang bisa bangun Great Wall sepanjang itu, sekokoh itu struktur bangunan yang satu-satu yang bisa dilihat dari bulan tuh. Katanya ya. Zaman itu. Gitu. Jadi peradabannya, pertabipan, apalagi ya, ilmu perang, ilmu dagang, bikin sutra, bikin kertas, bikin mesiu. Coba ya, bikin tembikar ya, bikin piring. Sampai bilang Eropa itu kan banyak yang mati karena makannya jorok ya. Yang menyelamatkan adalah orang-orang Cina karena menemukan piring. Satu lagi Mas Helmi. Cina ini kalau buat Indonesia, peranannya besar. Karena sebelum sampai Indonesia, mereka sampai Cina dulu. Jadi yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, di antaranya, bukan hanya Cina ya, tapi di antaranya banyak orang Cina. Ini saya pakai baju koko, baju Cina ini, baju Cina gitu kan. Artinya apa? Kita mungkin aneh ya kalau di zaman sekarang. Cina Islam, emang bisa gitu ya? Enggak, kalau dulu justru yang ngajarin Islam di sini orang Cina gitu. Termasuk Wali Songo itu ya? Nah, ya kan sebagiannya ya mungkin ada yang Arab, sebagian ada Cina. Artinya kita tidak melihat secara etnisnya ya. Tapi memang kerajaan-kerajaan Cina banyak yang sudah masuk Islam. Sekarang pun banyak wilayah Cina yang memang dari dulunya Islam. Ini istri saya nih di Pakistan. Teman-temannya banyak orang Cina. Saya bilang, mu'alaf. Enggak, emang dari dulu. Dari dulu. Cuman ya mereka Cina, cuman Cina yang udah kena Islamnya. Ya itu cuman yang di Xi'an itu ya Ustaz ya? Daerah mana? Xi'an ya? Yang Xi'an. Ya, Xi'an. Ningxiao. Xi'an. Itu pusat titik pertama jalur sutra itu di situ tuh. Itu dia. Ya kan namanya Chinese kan? Ini gue mau ke sana tuh. Nah,
Oh, itu restorannya di sini enak tuh. Oh, dan iya. Muslim pula. Ini lagi puasa nih. buat buka. Buat buka. Saya kemarin ke Ancol, tapi nggak sempat. Kata di situ ada masjid peninggalan murid-murid Nabi Muhammad ya. Iya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas di situ. Ya. Jadi ya mereka menyebarkan kan. Jadi Nabi memang nggak kemana-mana. Tapi muridnya pas para sahabat kemana-mana. Itu dahsyat tuh. Nah, dahsyat. Sampai ke negeri Cina juga. Gitu. Jadi kalau ada ungkapan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, esensinya benar. Ya. Paling kita kritisi sedikit aja gitu. Bukan Nabi sih yang ngomong. Paling tidak para ulama ahli hadis agak keberatan kalau dibilang Nabi yang ngomong. Tapi itu adalah semua orang sudah mengakui isinya. Apapun terbukti sekarang. Ya. Ayo kita belajar. Belajar tuh dari mana aja. Ya, kalau saya bilang, ya memang kita harus belajar dari negara orang terbaik lah ya. Sekarang terbaik adalah China. Dan kita nggak boleh menutup mata. Terbaik tidak harus Eropa terus kan. Terus. Ada gilirannya nanti giliran Amerika, ada giliran Cina. Kapan waktu Indonesia? Ya bisa jadi. Amin. Nah, kenceng banget gue bilang amin. Jangan asing padahal Anda tidak tahu. Ya, jadi belajarlah banyak sebelum berkata banyak. Gitu Ustaz ya? Kalau penceramah harus berkata banyak, tapi belajarnya banyak banget. Oke, luar biasa. Wah, 26 menit. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ya, masih dalam pembahasan yang luar biasa ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.